Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Subhana, mahasiswa program studi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data dari sebuah database sederhana yang terdiri dari 4 tabel utama, yaitu ada tabel mahasiswa, tabel produk, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Database ini menggambarkan sistem penjualan seperti di toko atau di minimarket. Oke, langsung saja ya, kita mulai. Di sini saya menggunakan Programis. Oke, saya perbesar sedikit takutnya tidak kelihatan ya. Oke. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat terlebih dahulu create table yang berisi data-data mahasiswa. Jadi create table TB mahasiswa. Oke, saya akan mengetik terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan. Takutnya durasinya akan sangat panjang ya. Jadi saya mengetik dulu. Oke, baik. Di sini sudah saya buat ya create table yang pertama itu TB mahasiswa. Jadi create table TB mahasiswa ini berarti kita membuat tabel baru dengan nama TB mahasiswa. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Yang pertama di sini ada NIM bertipe data varchar 8 dan merupakan primary key dan juga menggunakan not null. Jadi NIM ini adalah kolom untuk menyimpan nomor induk mahasiswa. Panjang maksimal 8 karakter ya. Nah, kata primary key artinya NIM ini bersifat unik dan menjadi kunci utama dari tabel. Selanjutnya ada not null, artinya kolom ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Lalu ada nama bertipe data varchar 50 dan menggunakan not null juga. Jadi menyimpan nama mahasiswa maksimal 50 karakter dan juga tidak boleh kosong ya karena dia menggunakan not null. Oke, selanjutnya ada jenis kelamin, dia bertipe data char dan memiliki karakter 1. Nah, jadi menyimpan jenis kelamin dengan satu huruf. Jadi artinya kalau perempuan itu P, kalau laki-laki itu L. Nah, selanjutnya yang terakhir ada prodi bertipe data varchar 20. Jadi menyimpan nama program studi. Contohnya itu teknik informatika, sistem informasi. Oke, selanjutnya kita akan membuat create table yang kedua yaitu TB produk. Oke, saya akan mengetik terlebih dahulu lalu menjelaskannya lagi. Baik, di sini saya mengetik create table TB produk ya. Jadi berarti di sini kita membuat tabel baru dan tabel baru dengan nama TB produk. Nah, tabel ini menyimpan data produk yang dijual. Yang pertama ada ID produk bertipe data varchar 10 dan merupakan primary key. Jadi kode ini kode unik ya. Jadi setiap produk itu ada DP kode unik. Jadi misalnya ada P01, P02 dan seterusnya. Selanjutnya ada nama produk bertipe data varchar 50 untuk menyimpan nama dari produk tersebut. Ini ada harga produk, dia bertipe data integer maksimal 10 karakter. Jadi harga ini dia bertipe data integer karena dia menyimpan harga produk dalam bentuk angka. Begitu juga dengan stok produk, bertipe data juga integer, 4 karakter. Jadi tabel produk ini berfungsi untuk mencatat daftar barang yang bisa dibeli oleh pelanggan. Oke. Selanjutnya yang ketiga saya akan membuat create table TB transaksi. Oke, saya akan mengetik dulu baru saya akan menjelaskan lagi. Baik, di sini saya sudah mengetik create table TB transaksi ya. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi create table TB transaksi ini digunakan untuk mencatat data setiap transaksi pembelian. Yang pertama ada ID transaksi, dia bertipe data varchar 10 dan merupakan primary key. Jadi ID transaksi ini memiliki kode unik ya. Jadi kode uniknya itu seperti T001, T02 dan seterusnya. Terus ada total transaksi, dia bertipe data integer. Dia menyimpan sebuah angka ya. Jadi menunjukkan total harga seluruh barang yang dibeli dalam satu transaksi. Nah, hasilnya ada metode pembayaran bertipe varchar 50, jadi berisi cara pembayaran, misalnya secara tunai, secara langsung, ada transfer, dan lainnya. Tabel ini seperti catatan kasir setiap kali ada pelanggan melakukan pembelian. Oke, yang terakhir saya akan membuat create table TB detail transaksi ya. Dan juga di sini itu dia satu kali ada DP foreign key. Oke, saya mengetik terlebih dahulu lalu menjelaskannya lagi.
Oke, baik. Di sini saya sudah mengetik ya untuk create table TB detail transaksi. Jadi tabel ini berfungsi untuk mencatat rincian setiap transaksi produk apa saja yang dibeli, berapa jumlahnya, dan berapa subtotalnya. Nah, yang pertama di sini ada ID detail transaksi bertipe data varchar 8 dan menggunakan primary key. Jadi kode unik setiap baris detail transaksi itu seperti D001 dan sebagainya. Selanjutnya ada ID produk bertipe data varchar 10. Jadi di sini itu dia menghubungkan ke tabel produk agar tahu produk apa yang menyebabkan. Jadi di tabel detail transaksi ini juga menggunakan ID produk karena untuk menghubungkan ya. Jadi dia di sini juga ada ID produk. Selanjutnya ada ID transaksi bertipe data varchar 10 dan juga di sini untuk menghubungkan dari TB transaksi dengan ID transaksi bertipe data varchar 10. Jadi agar tahu transaksi mana yang kita maksud. Jadi kan enggak. Jadi di sini ID detail transaksinya jadi memuat semua. Jadi dia tuh detail rinciannya secara rinci gitu. Selanjutnya di detail transaksi juga ada jumlah beli. Jadi berapa barang yang kita beli gitu. Jumlah maksud saya jumlah produk yang kita beli. Dia bertipe data integer 10. Selanjutnya ada subtotal bertipe data integer 10. Jadi hasil dari harga produk dikali dengan jumlah beli. Selanjutnya di sini ada kita friend key ya, ID transaksi menghubungkan ke TB transaksi dengan aturan on delayed cascade. Jadi artinya kalau sebuah transaksi dihapus, maka detail transaksinya juga ikut terhapus. Terus yang di sini ada foreign key, dia ID produk menghubungkan ke tabel produk dengan aturan on delete restrict. Jadi artinya data produk tidak bisa dihapus kalau masih digunakan di detail transaksi. Oke, karena kita sudah membuat semua creatable-nya, selanjutnya saya akan membuat insert-nya. Jadi pastinya ada insert ya. Oke, saya akan mengetik semua insert-nya, lalu saya akan menjelaskannya. Jadi saya akan memasukkan dulu ya semuanya. Oke, baik, di sini sudah saya buat ya untuk data-datanya. Yang pertama ada data mahasiswa. Di sini ada insert TB mahasiswa yang berisi NIM, nama, jenis kelamin, prodi. Nah, di sini perintah insert info ini digunakan untuk menambah data ke dalam tabel. Di sini kita menambahkan satu mahasiswa dengan NIM, nama, jenis kelamin, dan
prodi. Jadi di sini adalah NIM saya 222421114, nama saya Mutiara Subhana, jenis kelamin saya P perempuan dan prodi saya teknik informatika. Selanjutnya ada insert TB produk, di mana ada ID produk, nama produk, harga produk, dan stok produk. Jadi di sini bagian ini saya sudah menambahkan 10 data produk ke dalam TB produk ini. Jadi masing-masing sudah memiliki ID, nama, harga, dan juga stok ya. Contohnya di sini ada Indomie goreng dengan ID produk P001 dengan harga satuannya itu 3.500 dan di sini jumlah stoknya itu ada 200. Jadi misalnya kita membeli Indomie goreng itu 2. Jadi otomatis dia akan jadi 7.000 karena harga satuannya itu 3.500. Selanjutnya ada ada insert into TB transaksi yang berisi ID transaksi, total transaksi, dan juga metode pembayaran ya. Jadi di sini kita menambahkan 3 transaksi, T01, T02, dan T03. Di sini T01 dia dengan total transaksi 28.500, dia dibayar metode pembayarannya secara tunai atau secara langsung ya. Selanjutnya T02 itu total transaksinya itu 36.500 dan metode pembayarannya itu melalui kris. Selanjutnya ada T03 dengan harga 51.000 dan metode pembayarannya secara transfer, jadi bisa transfer melalui BRI, BCA, dan lainnya. Nah, yang terakhir di sini ada insert into TB detail transaksi yang berisi ID detail transaksi, ID produk, ID transaksi, jumlah beli, dan juga subtotal. Bagian ini menjelaskan detail dari setiap transaksi. Contohnya di sini ada D01 berarti transaksi T01 membeli produk P01, di mana P01 ini kan yang tadi Indomie goreng ya. Dan di sini dia membelinya 2. Jadi harganya 7.000 karena harga satuannya 3.500, jika dibeli 2 maka dia jadi 7.000. Selanjutnya di sini ada tabel detail transaksi ini yang menjelaskan isi dari setiap transaksi di tabel transaksi. Ini semua sudah ya, semuanya sudah benar. Oke. Ini tinggal kita run aja ya. Nah, oke, di sini udah jadi ya semuanya. Baik. Jadi di sini ada TB detail transaksi. Ini sudah sesuai dengan yang sudah saya buat ya di sini. Ada ID detail transaksi, terus ada ID produk, ID transaksi, jumlah beli, dan juga subtotal ya. Ini sudah sesuai dengan ini. Selanjutnya ada tabel mahasiswa. Oke. Nah, tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Ini NIM, nama saya, jenis kelamin saya, dan juga ini prodi. Oke, lalu ada tabel produk. Di sini tabel produk ya. Ada ID produk, nama produk, harga produk, dan juga stok produk. Jadi ini semua sudah sesuai ya, yang sudah saya buat, yang sudah saya masukkan tadi di creatable dan juga di insertnya. Dan yang terakhir ada tabel transaksi, ada ID transaksi, total transaksi, dan juga metode pembayarannya. Jadi ini sudah saling tabel detail transaksi ini sudah berelasi dengan tabel tabel produk dan juga tabel transaksi ya. Ini adalah strukturnya, bisa dilihat ini sesuai dengan sudah yang saya buat ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan lengkap dari struktur database dan isi datanya. Database ini bisa digunakan sebagai dasar untuk aplikasi kasir, toko, atau sistem penjualan sederhana. Kita sudah punya tabel mahasiswa sebagai identitas pengguna. Terus ada tabel produk untuk daftar barang, tabel transaksi untuk mencatat pembelian, dan tabel detail transaksi untuk mencatat rincian belanjaan. Terima kasih. Oke, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.